Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5A dan kelas 5B? Pada kesempatan hari ini, Pak Maman akan menjelaskan tentang materi pembelajaran, yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Anak-anak membicarakan tentang mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Kita sudah tahu bahwa nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Kalian sudah mempelajari itu semua di kelas 1, 2 sampai dengan kelas 4. Nah, untuk di kelas 5 kita akan membahas nama-nama Allah meliputi Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nama-nama baik Allah atau yang kita sebut dengan Asmaul Husna disebutkan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Disebutkan pula dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, yang artinya hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Dari dua ayat ini anak-anak kita ketahui bersama bahwa Allah juga mempunyai nama-nama lain yang berjumlah 99. Di ayat yang kedua tadi disebutkan bahwa setiap kita memohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah, maka sebaiknya harus kita mulai dengan menyebut Asmaul Husna. Adapun Asmaul Husna yang pertama akan kita bahas adalah Al-Mumit, yang artinya Maha Mematikan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un, yang artinya Dia menghidupkan dan mematikan dan kepadanya kamu dikembalikan. Dari Asmaul Husna Al-Mumit yang berarti Maha Mematikan, Allah berarti adalah satu-satunya yang berkuasa, yang memiliki kehidupan, yang memiliki kematian dari makhluk di seluruh alam semesta. Allah ingin mematikan makhluknya, itu adalah urusan Allah. Makhluk manusia contohnya yang dulu berasal dari tidak ada, ya, hak Allah juga untuk mengadakan manusia atau menciptakan manusia. Dan selanjutnya hak Allah pula untuk mematikan manusia. Untuk itu anak-anak, ada beberapa hal yang harus kita pelajari atau kita ambil teladan dari nama Al-Mumit, yaitu kita harus ingat akan datangnya hari kematian. Maka karena kita akan mengalami yang namanya kematian, maka kita harus persiapkan amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti hidup di alam akhirat. Yang kedua, kita harus tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Kita ingin melakukan sholat, jangan pernah ditunda. Kita ingin membantu fakir miskin, jangan ditunda. Kalian punya niat,
segera laksanakan. Yang ketiga yaitu ikhlas dalam beramal. Niatkan apa yang kita perbuat hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna yang kedua dan ketiga ini seringkali berdampingan, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini adalah ayat kursi yang biasa kita sebut begitu, yang artinya Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Allah tidak berawal dan juga tidak berakhir. Artinya Allah hidup untuk selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir. Berbeda dengan makhluknya seperti manusia, binatang, ataupun yang lain. Kalau manusia ataupun binatang bisa hidup atau bisa lahir. Kemudian nanti juga bisa meninggal atau mati pada saatnya nanti. Berbeda dengan Allah. Allah selalu hidup sampai kapanpun. Tidak ada yang bisa mematikan Allah, karena Allah memiliki nama Al-Hayyu yang artinya Maha Hidup. Yang selanjutnya adalah Al-Qayyum yang berarti Allah Maha Mandiri. Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Allah bisa mengurus dirinya sendiri. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan dari orang lain atau manusia lain atau makhluk yang lain. Berbeda dengan manusia. Manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia lahir bayi membutuhkan orang tuanya untuk memandikan dan mengurus kebutuhannya, membuatkan susu dan lain-lain. Apabila sudah tua, dalam masa tua, manusia juga sangat terbatas. Yang dulunya pada masa muda memiliki kekuatan fisik yang kuat, ketika sudah tua, maka dia akan menjadi lemah. Dia akan membutuhkan anaknya untuk membantu dia berjalan, makan, ataupun yang lain. Itulah manusia, berbeda dengan Allah yang memiliki sifat Al-Qayyum atau nama Al-Qayyum, bisa mengurus dirinya sendiri. Allah juga yang memenuhi kebutuhan makhluknya. Kalau Allah tidak memenuhi kebutuhan makhluknya, maka manusia tidak akan bisa makan. Bagaimana seandainya manusia atau Allah tidak menciptakan tumbuhan, tidak menciptakan hewan? Manusia makan dengan apa? Ya. Allah menciptakan semua makhluk, entah itu binatang, entah itu tumbuhan, agar bisa dimakan oleh manusia. Dari nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maka yang dapat kita teladani yaitu Al-Hayyu. Yang kita teladani berarti beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang Maha Hidup. Jadi segala ibadah kita, mari kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya meneladani nama Allah Al-Qayyum, yang pertama, manusia harus saling membantu, karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya yang kedua, bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah Pak Muhammad jelaskan tadi, bahwa Allah yang memenuhi kebutuhan makhluknya. Untuk itu, marilah semua kenikmatan atau
pemberian dari Allah ini senantiasa kita syukuri bersama. Dan yang ketiga, yaitu berusaha untuk hidup mandiri. Jangan menyusahkan orang lain. Terutama kalian sudah kelas 5, jangan menyusahkan orang tuanya. Seragam sekolah dicuci oleh orang tuanya. Mulai dari sekarang, ayo kita belajar untuk hidup mandiri. Mencuci baju yang kita pakai sendiri, dicuci sendiri. Makan jangan menunggu orang tua, nunggu disuapi. Sebaiknya makan sendiri, seperti itu. Yang keempat yaitu Asmaul Husna Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Kalimat Al-Ahad kita temukan di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Dia Allah Maha Esa. Ingat-ingat anak-anak, Al-Ahad kita jumpai di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Dan selanjutnya dijelaskan bahwa Allah itu Maha Esa, Al-Ahad, tunggal. Allah tidak diperanakkan atau bukan anaknya siapa-siapa. Allah hanya satu. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, maka dengan nama Allah Al-Ahad, kita harus memohon hanya kepada Allah. Kita meminta pertolongan, kita berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh kita memohon atau mohon pertolongan kepada selain Allah, kepada mbah dukun, kepada pohon, ataupun kepada patung. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, selain memohon hanya kepada Allah, meneladani nama Al-Ahad, kita juga tidak boleh menyekutukan Allah. Karena kalau kita menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, berarti kita sudah melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah perbuatan dosa besar yang nanti Allah akan membalasnya dengan memasukkan manusia ke dalam neraka. Selanjutnya anak-anak, setelah kita membahas nama-nama Allah atau Asmaul Husna, yang akan kita bahas selanjutnya adalah kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Sebagaimana yang telah Pak Maman ajarkan lagunya, yaitu rukun iman itu ada 6 macam. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya pada malaikat. Ketiga, percaya pada kitab-kitab. Nah, ada 4 kitab yang wajib kita ketahui, yaitu 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, di kalangan orang-orang Israel. Nabi Musa menghadapi raja yang sangat berkuasa. Siapa itu? Ya, Raja Fir'aun. Sebagaimana kekuasaan Fir'aun, kemudian dia sampai kafir. Dia menyebut dirinya sebagai seorang Tuhan atau sebagai Tuhan. Nah, melalui perantara Nabi Musa, Allah mengingatkan Fir'aun bahwa Fir'aun adalah manusia biasa. Ya. Tapi apa yang dilakukan Fir'aun? Fir'aun melawan Musa dan melawan Allah. Akhirnya, singkat cerita, Fir'aun diazab oleh Allah dengan berbagai macam azab. Di antaranya ada penyakit, ada anak-anaknya terbunuh semuanya, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan Fir'aun? Fir'aun masih sombong, tidak mau mengalah kepada Musa. Dia tetap mengaku sebagai Tuhan.
Sampai pada akhirnya Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa untuk membuka mata hati Fir'aun, yaitu sebuah tongkat. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun tetap tidak percaya dengan yang dikatakan oleh Musa. Fir'aun sangat sombong. Untuk berikutnya, kitab yang kedua yaitu kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kitab Injil. Ya, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Ada yang menyebutkan, beberapa ulama, kitab Injil sudah berisi 2/3 ajaran dari ajaran agama Islam atau ajaran yang disampaikan oleh Allah. Injil sudah berisi 2/3. Tapi yang sepertiga dibawa oleh Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran sebagai penutup kitab-kitab sebelumnya, selain penutup, Al-Quran juga penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Berisi lengkap tentang ajaran-ajaran Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat terakhir bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang Al-Qur'an, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang berjumlah terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Ayat yang pertama kali turun, kita sudah tahu bersama bahwa surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad sedang berada di dalam Gua Hira. Ya, malaikat Jibril datang dengan suaranya yang sangat menggelegar. Nabi Muhammad ketakutan. Nah, hari itu yang biasa kita peringati sebagai hari Nuzulul Quran, yang kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan. Kemudian ayat yang terakhir turun adalah ayat atau surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sebagaimana yang Pak Maman sebutkan sebelumnya, bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak-anak penjelasan tentang pembelajaran 2, materi tentang mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitab yang wajib kita ketahui oleh umat Islam khususnya. Tambahan, Al-Quran selain memiliki nama Al-Quran juga memiliki sebutan yang lain, yaitu Al-Zikr yang berarti peringatan, Al-Bayan penjelasan, An-Nur cahaya, Al-Huda petunjuk, Al-Furqan pembeda, Asy-Syifa yang berarti obat. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu juga merupakan obat. Obat apa? Obat hati, agar hati kita senantiasa menjadi tenang dan tentram. Untuk itu anak-anak jangan pernah lupa atau jangan pernah meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman kita khususnya umat Islam, ya, yang berisi tentang ajaran-ajaran Islam. Jangan pernah lupa untuk membaca, tidak hanya membaca tetapi memahami makna dari Al-Quran. Mungkin itu yang dapat Pak Maman sampaikan. Terima kasih, semoga apa yang Pak Maman sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi ilmu sebagai bekal di dunia sampai dengan akhirat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.